Saya mau tanya, memprediksi nilai 10 tapi jujur atau nilai 5 tapi nyontek? Halo? 10 tapi jujur atau nilai 5 tapi nyontek? 10 tapi jujur, yakin? Tapi kalau kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah kemudian sudah minta doa sama orang tua, sudah ngaji dan sebagainya, nilai kita kok sudah nilainya 5, tapi kita jujur, itu lebih baik daripada nilai 10 tapi Pak Andi dulu SD juga pernah mulai terpengaruh SMP. SMP karena di negeri, SD nya swasta, SMP nya negeri waktu itu mulai saya ikut nyontek, namanya Anissa Mulia. 3 perempuan yang berhijab karena negeri, yang berhijab itu sedikit. Ini cuma 3 yang berhijab. Namanya salah satunya Anissa Mulia. Ini jika terlalu singkat cerita, waktu itu masih ada ranking. Saya ranking 7, Anissa ranking 8. Loh kok bisa? Karena Anissa nggak notes, saya notes kok saya ranking 7, Anissa ranking 8. Karena ketika Anissa nggak bisa, dia nggak notes saya. Jadi dia cuma mau dicoret aja. Mungkin karena masih SMP, kecil kan. Dia dalam tanda kutip tidak berani orang dulu orang kayak gitu. Itu persen. Nanti teman-teman mereka SMP di pondok atau nggak di pesantren, nggak di sekolah IT ataupun sekolah Islam, nanti akan mengalami yang kayak gitu. Apalagi tidak. Nanti jangan mikir, kalau kok gitu. Jelas beda. Nah, ketika Pak Andi untuk Anissa tadi balik lagi, nggak jujur, apa yang terjadi? Suatu ketika Pak Andi ikut bantu ya, dan koordinasi di lalu itu ketemu Anissa ketika SMA. Pak tanya, Miss, kamu sekolah di mana? Aku sekolah di Kepo. Saya Kepo, bayar itu. Bayarnya segini sama itu murah. Ya kamu gimana? Aku ini aku mentang komponen ini mentang bayarnya itu 10 kali lipat biayamu. Kemudian saya mulai tobat nyontek itu kelas 2 SMA. Habis ketemu Anissa tadi ya, Pak Coba di SD ya, nggak boleh nyontek. SMP kok SMA tobat ketemu Anissa, saya bilang sama diri saya, ya Allah, mulai hari ini saya pengen belajar jujur. Saya nggak mau nyontek sampai kuliah saya nyontek, SMA kuliah. Pokoknya meskipun nilainya seberapa pun nggak boleh. Efeknya apa? Efeknya dahsyat. Dulu itu kita nyontek itu teman-teman itu kayak nggak menghormati, kayak orang meskipun nilainya tidak ada penghormatan kepada orang itu, tidak ada penghormatan kepada perbuatan yang buruk. Ya cuma teman-teman aja. Tetapi setelah ibadahnya saya bukan orang itu Mbak, tapi setelah nggak nyontek, jujur ya, itu Masya Allah, teman-teman itu malah dananya yang teman SMA yang dari ini padahal dia risau coba sih tapi teman-teman bertanya sama saya dulu guru-guru tanya saya setelah nggak nyontek Masya Allah saya ini belajarnya dari yang suka tanya jadi suka ngasih tahu sampai kuliah saya bahwa saya kuliah di jurusan PAI UMB. Kira-kira kalau jurusan PAI ada yang nyontek? Kalau ujian ada nggak? Nggak ada. Hampir 99% nyontek mas. Enggak. Teman-teman saya nyontek itu sampai aku video. Jadi enggak. Nasi. Nanti nasi. Ada yang bahasa Arabnya itu bagus banget. Di kos-kosan bawa cewek. Loh, padahal saya kalau bahasa Arab itu saya nggak mau belajar bahasa Arab sama dia.
Bahwa saya di dalam kelas kesalahannya, masya Allah, aktif, beliau aktif, pintar mah, pintar sekolah. Tapi ketika dia kemudian membaca di kosnya itu, sudah bilang saya tidak mau tanya-tanya lagi sama dia. Tapi kalau kamu masih cuma untuk urusan itu nanti dulu. Karena kok mencari ilmu, kalau kita mengetahui sampai sedetail itu melakukan itu agak kurang. Allah Ta'ala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ya, pendidikan isi berikut. Nah, lagi ya adik, sampai suatu ketika di situ ada teman saya, ini minta tanya sama saya di masa ini, aku jalan-jalan ini aku tadi malam nggak belajar ya, saya diam aja. Prinsip kan dari SMA nggak nyampe, prinsip mulai terbangun. Efeknya apa teman-teman? Ingat-ingat kata-kata saya. Ketika kamu berbuat jujur, itu pertama itu sulit. Sulitnya itu apa? Kamu nanti sulit tak ya? Ngomongnya di sekolah jujur. Tapi kata-kata yang kita itu yang sekolah Islam beda. Kalau di sekolah negeri Muhammadiyah masih merasa nggak nyampe sekoyo radio cowok misalnya. Nah, ketika saya nggak nyampe ketika itu saya nggak nyampe teman saya itu kayak main itu loh. Melemos, nggak enak karena nggak nyampe saya. Akhirnya saya kan kalau sekolah kalau teman-teman pada kelas saya biasanya bawa rombong itu biarkan di apa itu sampah-sampah saya sudah saya di dapat sandu ya. Nggak dikasih sana. Jadi sananya ya dari jualan di kampus. Dikatakan bahwa makanan dijual di kantin, gitu. Akan merosok di antara kegiatan sekolah kayak proses dan sebagainya itu. Ambil itu dijual di itu, beli pulsa, beli bensin. Karena ada di sana. Ini bersyukur adik-adik di sini masuk insan utama ini mahal. Insya ini kurang bukan orang yang tidak punya seorang mampu syukur. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Di waktu itu juga bapak karena gagal ginjal stroke. Jadi saya nggak mungkin minta sama orang kalian minta sampai nangis itu kasih saya. Yang keren itu di sini ada yang bajunya beli sendiri. Dari mana uangnya? Beli sendiri dari duit siapa? Duitnya siapa? Kamu kerja? Kamu kerja sama? Saya ketika itu terpikir yang namanya sekolah. Ketika kita itu ada kampus kami itu pertama itu siapa di sini yang bajunya beli sendiri? Gak ada yang ngatur. Siapa yang bajunya beli sendiri? Gak ada yang ngatur. Bahkan aku sangat takut ya. Siapa yang bajunya beli sendiri? Gak ada yang ngatur. Tertusuk ini. Oh ya aku sangat begini saat ini. Polisi minta orang tuh. Tapi saya sedih. Masih kok minta orang malu saya. Saya tidak kasih saya. Saya tidak minta orang tua. Saya tidak minta. Akhirnya saya itu tadi. Kemudian registrasi berbulan nanti merosot. Oh memang ada berbulan pulsa. Tidak malu. Dari situ tadi lalu bisa beli pulsa sendiri, bensin sendiri dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, ketika teman saya tidak mau sakit kan dia keluar, saya juga untuk nanti keluarnya. Saya biasanya kalau sekolah bawa makanan yang namanya beberapa makanan, kadang jamur, kadang macam-macam itu pas bawa saya ingat jeruk. Jadi saya pas bawa jeruk. Nah jeruk ini tak bawa untuk apa? Untuk menghabiskan segala sesuatu yang kayak gitu. Jadi setelah selesai saya ambil teman saya bilang, saya minta maaf, kan, sorry ya, aku mau reso yang ini boleh. Gak apa-apa mas nanti, aku mau biokilas jadi aku kasih tahu kan masuk tuh keseluruhnya ini. Aku sorry, tak kasih jalan satu teman saya. Karena aku masa ini apa? Buat kamu gak apa-apa. Aku sorry ya, aku reso yang ini soalnya saya sudah punya prinsip, saya gak akan yang lagi dan saya gak akan dari kelas 2 SMA.
Singkat cerita apa yang terjadi, beberapa minggu teman saya ikut. Mas Adi, iya kan? Mas Adi katanya jualan air. Oh gimana? Mas Bu, aku diantarin dua di kos-kosan bisa nggak kerja nggak Mas Adi? Enggak, insya Allah. Saya waktu itu jualan air orang itu enak. Udah Adi jualan air saya. Cuma Pak Angkat untuk sedikit punya 3.000 waktu itu. Harga terus itu jualan 10.000. Tapi senang banget pokoknya soal kurang dari itu kuliah itu senang. Tak angkat jual namanya itu bensin masih 5.000 apa ya? Kalau nggak salah. Itu bensin bagi saya udah senang pokoknya senang. Nggak mikir bagi sih. Power on. Bluetooth mode. Yes. Kita lihat. Singkat cerita apa yang terjadi teman-teman, saya punya rumus tentang jujur. Jujur itu gimana? Pertamanya enak nggak jujur? Halo, jujur enak nggak? Enak nggak? Ketika Anissa jujur, dia itu harus belajar mati-matian. Saya nggak belajar. Lagi itu mas. Rasanya lagi itu. Anissa belajar mati-matian nggak ada lagi. Waduh mas. Jadi kalau curang itu pertamanya ciri-cirinya enak. Perbuatan buruk pertamanya jeleknya ciri-cirinya enak. Jujur perbuatan baik ciri-cirinya apa? Gak enak. Pertamanya gak enak, gak ada perbuatan baiknya. Gak enak dulu lah. Sama temennya dijauhi, dipromosi dan lain sebagainya. Tetapi masya Allah ketika kita istiqomah dengan kebaikan apapun dia termasuk jujur tadi. Dengan kebaikan apapun itu yakin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri mereka sendiri. Tapi barang siapa berbuat buruk, maka sungguh keburukan itu untuk akan kembali kepada mereka sendiri. Teman-teman jujur, teman-teman berbuat baik, buat sampah pada tempatnya, ngomong singkat tidak isu-isu, jujur, sulit. Tapi yakin ketika teman-teman istiqomah dalam hal kebaikan, istiqomah terus yakin. Saya pertamanya curang, akhirnya harus bayar mahal. Anissa pertamanya jujur, akhirnya dapat, akhirnya itu jujur, tapi di akhirnya dapat sekolah yang masuk. Kemudian tobat saya jujur, jadi jujur gak nyontek lagi. Awalnya susah, sulit dijauhi. Tapi istiqomah, jadi prinsip itu nempel di kepala, nempel di hati. Saya nggak bakal nyontek, saya nggak bakal nyontek. Apa yang terjadi? Teman-teman yang tadinya menyepelekan, menganggap sebelah mata, merendahkan karena keburukan. Keburukan itu biasanya direndahkan. Orang yang berbuat buruk itu direndahkan. Pejabat yang kaya punya harta banyak setelah korupsi jadi rendah apa naik? Enggak. Semua yang berbuat buruk ketika ketahuan atau pada akhirnya jadi rendah. Tetapi kebaikan yang kamu tadinya rendah, tapi kamu istiqomah, kafah. Tadinya ada tapi dia istiqomah, saya tidak akan menyerah. Saya suara saya sendiri, tapi saya ingin mati, saya ingin bisa azan, saya ingin bisa memanggil orang-orang, saya ingin bisa mengumandangkan suaranya, suara azan seperti bila bin Rabah. Maka apa yang terjadi? Latihan keseluruhan. Namun biaya telur namun bensin macam-macam. Habis itu kafah balik ke masjidnya. Akan setiap 5 waktu. Tempat saya
bapak-bapak ada 5 kalau data itu sebelum ada rutin setiap hari 5 waktu dulu itu nggak